Menyanyikan lagu Indonesia Raya hitungan 4/4. Contoh suara. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia itu tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari mandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan Merdeka Cipta oleh Bapak Mutrades Haji Sakib MSI. Kami mohon untuk berdiri. Kepada beliau kami persilakan. Marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, di mana doa tersebut kita tujukan kepada para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengeningkan cipta mulai. Selesai. Terima kasih kepada para guru, bisa duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya akan dibantu oleh Bapak Moderator, yaitu Bapak Ahmad Rosi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pada saat dengar nyanyi Indonesia Raya, Bapak Ibu sekalian, kompaknya panjenengan bikin merinding, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Dr. Andes Haji Sakib MSI, yang kami hormati Bapak Kades Tungusari Haji Makhori, yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Winarno MPDI, yang kami hormati Ketua BPP, yang kami hormati Ustadz Hasan, yang kami muliakan, wali khusus para tamu, para undangan, Bapak RT, RW, tokoh masyarakat yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufik, rahmat, hidayah dari Allah, kita semua dapat bermuajahah, bersilaturahim, bertemu di tempat yang sangat mulia, yaitu di Balai Desa Tungusari ini, dalam keadaan yang tak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan
pada malam hari ini kita mendapatkan syafaat dari bulan Nisfu Sya'ban, dari malam Nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan juga kita semua dapat ketemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang tak kurang satu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semoga kita semua selalu dan selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama yaitu sambutan yang pertama kepada Bapak Haji Mahmuri selaku Kepala Desa Tugusari, kepadanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Satib MSI, yang saya hormati dosen Universitas Islam Bapak Ahmad Winarno, yang saya hormati Bapak DPD Ketua, yang saya hormati kru rombongan dari Bapak Satib, dan yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan hadirin para undangan Bapak Ibu sekalian yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita semua dapat bertatap muka dengan perwakilan kita DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Satib, yang selama ini barangkali hanya mengenal nama, tetapi pada saat ini kita berhadapan langsung, dan mudah-mudahan reses pada hari ini Bapak Haji Satib bisa membawa Tugusari ini lebih maju dalam pembangunan atau yang lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai yaumul qiyamah nanti. Hadirin yang saya hormati, para undangan Tugusari, yang jelas pada hari ini kedatangan kehormatan, karena belum ada satupun yang reses itu langsung di balai desa. Ini luar biasa. Artinya bahwa Bapak Satib ini betul-betul ingin menyerap langsung aspirasi dari masyarakat. Ini tentunya salah satu daripada upaya bagaimana caranya antara wakil kita yang di provinsi dan kita di masyarakat ini, sehingga sentuhan-sentuhan langsung, apa keluhan-keluhan langsung ini bisa langsung diserap. Karena sebagai legislatif, yang jelas tugas daripada beliau adalah bagaimana wakil dari Jawa Timur ini bisa membawa pembangunan untuk Desa Tugusari dan yang lainnya. Ini barangkali kesempatan bagi kita bahwa dengan kehadiran beliau, mari kita sampaikan nanti apa yang perlu disampaikan atau usulan apa yang perlu disampaikan kepada beliau, sehingga beliau nanti itu bisa memperjuangkan di provinsi. Dan sedikit saya akan menyampaikan program-program untuk Tugusari, Pak Dewan.
bahwa di Tugusari ini jumlah penduduknya itu kurang lebih 16.000. Ada 5 dusun dan 81 RT. Nah, barangkali yang sangat besar ini adalah potensi bagi anggota dewan untuk menyapa dan ingin melihat langsung. Karena kalau melihat penduduk yang sangat besar, berarti adalah potensi yang sangat besar di dalam politik itu sendiri. Nah, dengan ini saya memprogramkan bahwa dari 16.000 tersebut pengangguran di sini luar biasa penganggurannya, karena lapangan kerja yang ada di Desa Tugusari ini dianggap kurang karena tidak adanya daripada perusahaan atau industri-industri yang masuk di Desa Tugusari. Penyebab utamanya adalah fasilitas umum, terutama fasilitas jalan. Mungkin tadi sudah tahu beliau, jalan kita ini sangat memprihatinkan, sehingga bagaimana para investor itu masuk ke Desa Tugusari kalau memang fasilitas jalan itu tidak memadai. Barangkali itu ya hambatan yang pengangguran itu banyak yang ada di Tugusari. Yang kedua, barangkali potensi yang ada di desa kita ini cukup besar. Potensi yang sangat besar adalah di sini itu hampir 85% itu adalah petani. Petani yang selama ini masih memakai cara tradisional, Pak. Meskipun dari Presiden sudah memberi peluang untuk petani itu bisa bercocok tanam dengan secara profesional dan modern, tetapi untuk di Tugusari ini masih memakai cara-cara tradisional yang lalu. Kemungkinan masih penyuluhannya yang masih berkurang. Dan juga potensi yang kedua itu ada di sini itu perkebunan, Pak. Masyarakat kita ini berpenghasilan itu kopi. Nah, kopi ini yang sangat berpotensi di daerah kita. Tetapi selama ini kopi ini hanya masih dijual lewat pokok, artinya masih dijual bulatan. Belum bisa diciptakan bagaimana kopi tersebut itu bisa dikelola secara pengemasan. Dan ini ke depan saya harapkan oleh Bapak untuk memperjuangkan bagaimana BUMDes yang ada di Tugusari ini bisa berkarya dan bisa artinya mengolah atau menginovasi daripada potensi-potensi yang ada. Dan yang ketiga, di sini itu sebagian luas itu lahan kita itu ada di kehutanan. Dan kebetulan hutan kita ini cukup besar, dan sekarang ini ada tanaman di situ, tumpang sarinya kopi, masih kopi. Dan juga di hutan itu ada potensi-potensi yang lain, terutama ada umbul. Dan di situ barangkali kalau itu di inovasi yang jelas, umbul tersebut saya kemarin itu direncanakan untuk menjadi wisata. Nah, sehingga nanti di hutan tersebut dapat menghasilkan bagi generasi-generasi muda yang punya elektabilitas atau mempunyai kemampuan untuk berusaha di wisata tersebut. Dan saya mengharapkan kepada Bapak Haji Satip agar dapat mendorong dan membantu kami di dalam mensukseskan wisata agrowisata tersebut. Dan pada saat ini kami master plan-nya sudah selesai, Pak. Dan semua untuk di perhutani sendiri kami sudah mulai melangkah untuk membuat proposal pengajuan bahwa lahan tersebut bisa dijadikan itu lahan wisata. Dan nanti ini karena nanti itu ada di provinsi, Pak, saya harapkan itu agar dari kehutanan itu untuk di Tugusari itu sudah saya usulkan kemarin
agar dilepas menjadi lahan wisata. Dan yang keempat, di hutan tersebut juga ada pemukiman kurang lebih di wilayah dusun Sumber Canting itu 3.600-an Pak, warga di pinggiran hutan. Ada 2 RT dan 1 RW. Di situ itu pemukimannya masih ada berada di lahan milik perhutani, sehingga mereka itu sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan barangkali sejak zaman belum merdeka beliau itu sudah ada di tempat tersebut. Tapi sampai saat ini belum ada upaya-upaya mungkin dari desa dulu itu untuk bagaimana supaya itu lahan perhutani itu bisa beralih ke lahan pembangunan. Dan ini mungkin juga saya harapkan nanti ada masukan dari beliau atau nanti di rapat paripurna atau bagaimana bisa disampaikan daripada yang ada di Tugu Sari ini. Selanjutnya saya juga mengharapkan kepada saudara-saudara sekalian, anggota ini banyak, tetapi belum tentu semuanya itu bisa melihat atau terjun langsung ke lapangan, ya. Dan beliau membuktikan diri bahwa beliau itu reses itu berada di desa kita, ya. Artinya reses di depan kita, dan selama ini beliau selalu berkomunikasi teman-teman yang ada di sini, baik itu mengusulkan secara langsung atau tidak langsung untuk pembangunan yang ada di Tugu Sari. Tetapi belum diketahui Pak, apakah itu dari Pak Haji Latif atau siapa. Dan beliau kemarin memberikan langsung kepada saya itu 2 proyek paving, satu paving, yang kedua itu tugu yang ada di Kerajaan. Beliau yang akan membangun tugu, pintu masuk Tugu Sari. Bagus kan? Ya, dan nanti itu beliau yang membangun di sana, dan juga akan saya emas bahwa di perbatasan itu nanti bisa menjadi tongkrongan anak-anak kita, ya, dikelola dengan baik di sana, sehingga nanti perbatasan kalau sekarang itu dilihat dengan kumuh dan sebagainya, insya Allah kalau sudah dibangun nanti menjadi indah Pak. Dan terkenal nanti itu pasti Haji Salim. Ini luar biasa. Saya mengusulkan langsung oleh Haji Nana. Oh ya Pak, coba kemarin ya, saya sebagai kepala desa saya mengucapkan banyak terima kasih Pak. Dan juga saya sebagai kepala desa memang merah putih, ya, merah putih. Namanya kepala desa tidak boleh satu antara dengan satu, merah putih. Tapi saya menekankan kepada saudara-saudara sekalian, siapapun yang menanam di desa kita, insya Allah dialah yang akan memetik buahnya. Karena orang yang berhutang budi, saya yakin kita harus membayar budi-budi tersebut, ya. Tapi barangkali ini sedikit dari saya sebagai kepala desa, saya ucapkan selamat di Tugu Sari, dan rombongan, dan mudah-mudahan nanti mungkin audiensinya lebih diperbanyak. Sambutan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari beliau yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan itu bukan kampanye ya Bapak Ibu, karena kalau kampanye yang saya ketahui datang belum diapa-apain, dibayar ditinggal. Insya Allah yang kita lakukan bukan seperti itu. Jadi oleh Bapak Kades tadi disebutkan, jadi sebelum masuk ke narasumber yang kedua,
DPR Provinsi itu mempunyai dua program Bapak Ibu sekalian untuk turban ke dalam masyarakat. Yang pertama adalah reses yang disampaikan oleh Bapak Kades, yang kemudian adalah wasbah, yaitu program terbaru dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan yang perlu dicatat Bapak Ibu sekalian, dari Dapil 6 bukan kecamatan, Bangsal, Tanggul, Sumberbaru, Umbulsari, Semboro, yang pertama kali dilaksanakan wasbah itu adalah Desa Tugusari. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih wabil khusus kepada Bapak Kades, Bapak dan Saiful yang sudah juga ikut memfasilitasi Mas Rofik, Bang Rudi dan beberapa tokoh pemuda yang sering komunikasi dengan kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semuanya. Jadi untuk masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu narasumber yang kedua, yaitu sambutan yang kedua dari Bapak Ahmad Winarno MPDI. Beliau adalah salah satu dosen muda yang ada di IAIN Jember. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Pertama-tama yang saya hormati, mohon izin saya harus ngerepek karena saya tidak hafal namanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Sartif MSI, beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Gerindra, dan beliau orang Jember Bapak Ibu, jadi jangan khawatir gitu ya, bukan orang Lumajang, bukan orang Situbondo, bukan orang Bondowoso, asli Jember. Kan betul sendiri. Saya ini orang campur Kemudian yang saya hormati Bapak Haji Mathori sebagai Kepala Desa Tugusari, yang saya hormati Bapak Ketua BPD, kemudian yang saya hormati di samping kiri saya Bapak Kiai Hasan, dan tentunya yang saya hormati juga hadir dari jajaran kepolisian, mungkin dari jajaran TNI juga, dan tentu yang saya banggakan para RT, RW, mungkin Pak Kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan mungkin lupa disebut tadi di belakang ternyata ada ibu-ibu ya. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, apalagi kata Pak Moderator tadi, ini malamnya sudah bau-bau Ramadan, insya Allah sudah mendekati begitu Bapak Ibu ya. Insya Allah setuju pasti gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira saya tidak akan lama-lama karena memang gongnya nanti adalah di samping saya beliau Bapak Dr. Andes Haji Sartif MSI, karena saya hanya diminta untuk kemudian menyampaikan terkait dengan penerapan Pancasila. Maka saya baru dengar kabar bahwa desa ini baru ditetapkan sebagai desa kampung Pancasila, Pak Kades, betul ya? Kita kasih jadi saya kira cukup tepat materi pada malam hari ini ya. Saya datang ke sini kampung Pancasila, temanya Pancasila. Maka saya boleh ngetes Bapak Ibu, hafal nggak kira-kira Pancasila? Oleh di Bapak Ibu ini. Nanti selebihnya apa ada hadiah apa enggak, nanti Pak Sartif yang tahu. Saya hanya mau ngetes dulu ya. Kalau gitu kan, kampung Pancasila, hafal Pancasila, todus Bapak Ibu. Coba ya, sama tuh ya, sama tuh. Pancasila. Pancasila. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kita kasih kelas dulu. Hafal. Tolong dihafal Bapak Ibu ya. Ini pengantar. Nanti insya Allah ada hadiah dari Pak Haji Sartif. Hadiahnya apa saya tidak tahu. Tapi insya Allah kalau hadiahnya sudah di tangan tadi ya. Sudah ada. Kemarin tanda tangan oleh hadiah. Oleh dia, oleh kotaan. Saya nama saya. Nah lebih oleh kotaan juga kan saya. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi berbicara Pancasila, saya kira saya tidak perlu panjang lebar. Pertama adalah ketuhanan yang maha
yang ada di penduduk di sini? Ada juga ya. Itu bagian, tapi kan tidak pernah bertengkar kan begitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita punya yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Apa buktinya Bapak Ibu ketuhanan yang Maha Esa bahwa kita diakui dan dilindungi agamanya? Coba Bapak Ibu lihat KTP-nya. Ada nggak di situ kolom agama? Ada di situ. Kenapa? Itu bagian dari pengakuan negara bahwa agama yang kita perlu, yang kita yakini, yang kita jalankan dalam setiap hari itu dilindungi oleh negara. Ya, kalau ada yang mengganggu, tentu ada namanya Pak Kepolisian di sini yang bisa kemudian menangani hal. Itu pertama. Kemudian sila yang kedua apa Bapak Ibu? Kemanusiaan yang adil dan apa kemanusiaan yang adil dan beradab? Yang namanya kemanusiaan yang beradab adalah saling menghargai, memanusiakan manusia. Tak melek tetangga miskin, tak melek tetangga sogi, semuanya sama. Karena apa? Jelas dalam agama kita, saya orang Islam, Bapak Ibu orang Islam, jelas yang membedakan hanya satu di dalam Allah. Apa Bapak Ibu? Ketakwaannya saja. Ya, itu bagian dari kemudian penghargaan kita untuk yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Persatuan Indonesia. Dan boleh Madura, Bapak Madura, mungkin ibu-ibu ada yang Jawa. Kita ketemu dalam satu forum ini, kita disatukan oleh yang namanya apa? Bingkai negara, bingkai yang namanya Pancasila. Coba kira-kira misalkan pada orang Sunda, entar kancil, abang Sunda, Bapak Ibu pas orang Madura, ngerti namanya? Tak kira ya kan? Makanya gunanya ada bahasa pemersatu ini disebut bahasa Indonesia. Kalau dengan bahasa Indonesia, ya kan kita semuanya bisa paham, ya semuanya bisa bersatu. Dan negara ini Bapak Ibu tidak hanya didirikan, ya direbut kemerdekaannya tidak hanya dari satu suku, tidak hanya satu agama, tidak hanya satu bahasa, tapi semuanya berperang melawan penjajah, merebut yang namanya kemerdekaan. Contoh Ebeli misalnya, semuanya mayoritas kan Hindu, tapi kan juga ikut berjuang. Kemudian di luar Jawa banyak orang Muslim yang ikut juga berjuang. Nah, disinilah fungsi sebetulnya apa yang disebut dengan persatuan Indonesia. Kita berada di tempat ini disatukan oleh bingkai yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan dulu tak songkok tak rangkong Pak Sati, dulu tak songkok Pak Sati tak songkok. Tapi kan bisa dalam satu forum ini kealasan sebetulnya. Dulu kalau main Bapak Ibu tak rangkong, sebetulnya tak sopan sebetulnya. Kemudian sila yang keempat, sila yang keempat inilah yang hari ini kemudian ada kaitannya dengan tugas pokok fungsinya Bapak Haji Satu. Kenapa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, Bapak Ibu ketika pemilu legislatif datang ke TPS, nyoblos kemudian anggota dewan, udah tahu nih mereka nyoblos Pak Satip kapan terpilih? Pak Satip, itu nih kampanye, gitu kampanye kan begini anggota. Ini hanya melihat yang kemarin karena katanya Pak Kades tadi Pak Satip sudah ngasih program luar biasa. Saya dengar bocoran Pak Satip di tempat ini di desa Tugusari insya Allah dapat 300 sekian. 300 sekian. Semoga dengan hadirnya Pak Satip malam hari ini tidak hanya 300 tapi katanya Pak Indi tadi 16.000 DPT. Ya Pak kita bisa. Ya kenapa penting? Karena Bapak Ibu nyoblos anggota dewan itu tidak sembarangan. Semua orang Bapak Ibu jeneng merah moro peset moro teroleh. Ya karena rugi. Ya kan ibaratnya toh mogok kan mobil mogok kemarin sotok dina dadah akuran minyak kayak gitu kan. Nah hari ini saya kira Pak Satip yang sudah diberikan amanah, ya kan diberikan oleh amanah Bapak Ibu, beliau datang ke tempat ini untuk apa kata Pak Kadis tadi? Untuk menanyakan, untuk berdialog dengan Bapak Ibu kira-kira mumpung saya ini wakilnya. Pak Satip ini hari ini bukan lagi wakil partai Bapak Ibu ya, tapi wakil rakyat. Betul ya? Beda sih. Ya makanya sila keempat tadi permusyawaratan perwakilan Bapak Ibu menitipkan aspirasinya, menitipkan suaranya. Pak Satip mangken nikah menunggu ibu boleh yakin minyak lara Pak bisa disampaikan. Setidaknya Pak Satip akan bilang kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kekuatan beliau di DPR,
pemerintah provinsi ini hampir puasa, saya malam Senin datang ke Tugu Sari, ibu-ibu mengeluh gimana ini Bu Gubernur. Nah, itulah fungsinya Bapak Ibu Wakil Rakyat. Yang pertama. Yang kedua, misalkan ya Pak Kades tadi, Pak Satip di sini ini banyak jalan yang belum divape, tolong dibantu kami. Nah, Bapak Ibu juga menyampaikan, Pak Satip juga menyampaikan, membawa aspirasi Bapak Ibu ke pemerintah provinsi. Coba Bapak Ibu tadi blokir, apalagi wakilnya seperti Pak Satip, kira-kira bisa nggak dapat program? Ya, bisa. Kenapa mau disalurkan kemana Pak Kades? Kemampuannya terbatas, dana desa ya kan pasti terbatas, belum lagi dibagi berapa RT tadi, dibagi sekian dusun, dibagi sekian warga, karena saya yakin semua warga pasti ada pro dan kontra. Nah, fungsinya anggota dewan di situ apa yang tidak bisa di cover, ya tidak bisa ditalangi oleh desa, maka bisa dibantu oleh Pak Satip. Maka bagi saya beruntung seorang Bapak Ibu dan guru sepak kiri, boleh itu berasli Bapak Ibu, guru sepak kiri Pak Satip. Kapan Pak bisa boleh datang dengan Tugu Sari Pak? Mak Tugu Sari ada Pak. Setelah ini saya akan bilang setelah ini ke desa saya Pak. Kebetulan desa saya di Wiromongso Bapak Ibu. Di bandara, mau di bandara gitu. Magnetek yang itu di aduan. Dan terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang dilakukan Pak Satip tidak membeda-bedakan, bisa dicek samana samina punten sami kan, watakna samina punten sami kan, itu yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak melihat apakah Bapak Ibu semua orang dimin nyoblos nama punten Pak Satip, tidak akan melihat itu Pak Satip. Kenapa? Karena Pak Satip hari ini adalah wakil rakyatnya. Nilai 5 amanah Pancasila yang kemudian diamanahkan Pak Satip adalah bagaimana memberikan rasa keadilan kepada semua rakyat Tugu Sari terutama. Misalkan Pak Satip, saya butuh paving, akan diperjuangkan oleh beliau. Tak bisa tahun nanti di tahun depan, tak bisa tahun depan di tahun depan, tapi insya Allah tidak, karena saya yakin beliau saja belum diminta sudah disiapkan tadi, kalau tidak salah dengar 2 program tadi yang sudah disampaikan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar karena sudah malam, mau nikmati setelah yang malam di nagungnya nanti Pak Satip, mungkin nanti ingin Pancasila nih Bapak Ibu. Mungkin Pak Satip nanti ada apa, saya nggak tahu lah nanti apa tanya Pak Satip begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, langkung dan belegi mode, dan dulu sebetulnya adik kelasnya Mas Nana kan itu, adik-adik kelas. Kebetulan ya saya hanya jadi Pak Guru begitu, mau dosen terlaluan. Dulu Pak Guru mahasiswa sama, terus masalahnya kakak kelas juga, karena beliau yang minta ke beliau bagi sebenarnya siap ya, tak bisa ini pakat dosen di kabupaten ini kan juga kakak kelas, tak bisa terbangun kalah. Sekarang itu cangkolan menambil hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu, dan saya akhiri ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semua orang berlantun Bapak Ibu, dan udah biasa berlantun, satu lantun untuk Pak Satip lagi benih-benih Bapak Ibu. Nanti bilang cakep begitu ya, diikuti Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke pasar hewan, jangan lupa mampir ke toko Pak Khotib. Dari banyak sekian anggota dewan yang peduli hanya Pak Satip. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya dari Bapak Ahmad Winarno. Mana kata Bapak? Jadi saya tidak kasar bukan rimah itu nanti perkenalan. Jadi beliaunya itu Ahmad Winarno MPDI, Magister Pendidikan Islam. Menabi artinya Pak SPDI, Pak Sarjana Pendidikan Insya Allah. Jadi sebelum masuk ke acara inti nanti, karena akan dilanjut ke ramah tamah, jadi panjenengan karena sudah terlanjur disampaikan oleh Bapak Kades ada menyapa, bertanya apapun Bapak Ibu sekalian selama berkaitan ataupun terkait dengan kepentingan umat wabil khusus di Desa Tugu Sari. Beliau datang ke Desa Tugu Sari, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bukan pertama kali Bapak Ibu sekalian.
beliau ada di balai desa ini sudah yang ketiga kalinya Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Beliau pernah dua kali ada di balai desa ini Bapak Kades. Jadi pada saat itu beliau mau bawa program. Bedanya kalau sekarang beliau datang yang nyambut banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu bingung Pak, karena nggak ada yang nemuin di balai desa ini. Beliau dengan saya tangan kompon turun ke sangat lengangan Pak. Ternyata ada metu sehari gitu. Atanya ke saya, atanya bener kan mana? Tak oneng Pak, tak oneng. Ayo bersambung saya. Beliau datang ke sini panas Pak, aben Pak. Jadi beliau menyempatkan diri pada saat insya Allah 1 tahun pada saat beliau sudah dilantik. Sebetulnya ada 3 kemarin yang harus turun di Desa Tugusari karena kelengkapan data, karena mentaklir panjenengan diturun dengan tanda tangan fasilitasnya dilakukan Ustaz Robi. Nah, kenapa belum bingung minta tanda tangan kesera? Akhirnya kenapa? Al-Insan Wal-Hoto Indonesia kayak begini. Saudara Pak mungkin angkasa tanpa kelero di bener batas. Akhirnya selama setengah jam dulu semua orang Sleman Bapak Ibu sekalian. Di Sleman ada semua orang Pak. Akhirnya bingung juga Pak. Nah, nanti komunikasi apa aja. Nah, alhamdulillah insya Allah terima kasih banyak Bapak Kades jadi membuktikan memang komunikasi sangat luar biasa. Untuk acara yang selanjutnya yang terakhir sambutan sekaligus narasumber kepada Dr. Andes Haji Satib kami persilahkan. Majeng apa keju? Majeng. Bahasa Madura apa bahasa Indonesia? Kok sering campur-campur? Bahasa Indonesia aja. Pancasila kok kita. Pak Kades sudah bahasa Madura, Pak Wilanto sudah bahasa Madura, saya bahasa Indonesia. Kenapa seperti ini? Karena saya asli orang Jawa. Bahasa Madura yang kaku, khawatir salah. Jadi malah tadi ini Pak dosen malah bikin pantun saya lirik tadi. Siapa yang ngirimi? Ada pengirimnya saya enggak. Makanya sampai ketinggalan. Disimpan. Saya nanya sebelum saya kasih sambutan. Tadi juga disampaikan ternyata Desa Tugusari itu baru diurus sebagai kampung Pancasila. Saya ingin tanya, ini karena Bapak garis, nanti kita lihat satu-satu. Saya mulai dari garis paling kiri. Tanggal berapa sih lahirnya Pancasila itu? Singacung, coba. Garis. Garis yang di sini. Lahirnya Pancasila itu tanggal bulan tahun berapa? 45. Nah, saya tanya situ kok. Nanti kebagian nanya. Yang situ. Oke, monggo. Lahirnya tahun 45. Bulannya? Bulan Agustus. Salah. Berdiri. Tanggal 18 Agustus 1945. Salah. Belum benar. Lagi? Dia berapa? 1 Oktober. Itu kan kesaktian Pancasila. Saya tanya lahirnya Pancasila. Berapa? Ada yang tahu Pak? Coba di sini. Betul. Saya mau jawab di sini. Apa ya pertanyaannya ya? Apa bikin pertanyaan seperti ini?
Saya tanya gini, karena Pancasila itu juga Pancasila adalah landasan negara kita, bahwa Pancasila itu juga dasar negara kita, berarti dasar dari semua kegiatan termasuk demokrasi kita, demokrasi Pancasila. Saya tahu demokrasi dari sini jabatan kepala desa itu maksimal berapa periode? 3. Congkat Pak. Yang pakai solo haji berdiri 8. berapa? 8. Salah. Benar. 6 tahun. Saya pertanyaannya, jabatan kepala desa itu berapa periode? 3 periode. Tahun lagi salah. Saya lah Pak, ada Pak selain. 3 periode. Betul. Jangan 8 periode, bisa tetap ada sini lagi. 8 periode kali 6 tahun berarti 40. Kalau nyaman. Kan sebelum apa? Dari sini sekarang. Jabatan Presiden Republik Indonesia maksimal berapa tahun? Nggak berapa tahun? Berapa periode? 2 periode Pak. 2 periode betul. Kalau Pak Jokowi Pak. Bapak, saya kepingin ibu-ibu. Baris sendiri tadi kan ada yang aneh ditanyakan sama Pak Wiranto. Apakah 2019 kemarin ada sampai punya berapa kali semua? Saya tanya, Haji Santai kemarin nomor urutnya nomor berapa? Baris ini kok. Baris ini ibu-ibu, tangan ibu lah. Ini Bu. Nomor urut berapa Bu? Ini Pak, ini Bu. Beda kantor habis. Pertanyaannya sudah habis. Keluarga dalam waktu dekat ada resahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Negusari bersama perangkat. Yang terhormat Bapak Ketua BPD bersama jajaran pengurus BPD. Yang terhormat Bapak Ahmad Winarno selaku narasumber, beliau dosen Universitas Islam Jember. Yang saya hormati Bapak Kiai Ustadz Hasan. Yang terhormat jajaran kepolisian atau TNI yang hadir pada malam hari ini, para kiai, ustadz, guru ngaji, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ketua RW, RT, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah SWT
kita pada malam hari ini bisa bertemu bertatap muka dalam rangka memenuhi undangan kami, dan ini saya sampaikan beribu-ribu terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang sudah meringankan langkah hadir memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi wawasan kebangsaan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal bapak-bapak ibu sekalian. Tadi saya sempat bincang-bincang dengan Pak Kades, saya pikir Pak Kades sudah berapa periode, ternyata baru 1 periode. Ternyata sama dengan saya, baru 1 periode, dan saya juga baru nyalon DPR juga baru kemarin. Alhamdulillah diridhoi Allah sehingga jadilah saya DPR Provinsi Jawa Timur. Memang bapak-bapak sekalian, ini yang perlu saya sampaikan, bahwa tadi sempat disinggung oleh moderator bahwa pada malam hari ini adalah sosialisasi wawasan kebangsaan. Tapi juga tidak salah kalau Pak Kades tadi menyampaikan ini reses, karena antara reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan juga bedanya tipis sekali. Yang perlu diketahui bersama bahwa anggota DPR Provinsi Jawa Timur itu mempunyai 2 program dalam rangka untuk ketemu dengan masyarakat yang diwakili. Karena saya berangkat dari Jember Lumajang, maka saya adalah wakil masyarakat Jember Lumajang. Ini bagian dari implementasi atau bagian dari aktualisasi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh daerah. Implementasi dari sila keempat. Ketika saya berdiri di sini, saya sebagai anggota DPR, maka saya mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena pemerintahan yang ada baik pusat, provinsi maupun kabupaten, DPR adalah bagian dari pemerintah. Dari situlah maka saya menjalankan undang-undang, yaitu dalam rangka melakukan wawasan kebangsaan. Yang satu yaitu reses. Reses itu artinya bertemu dengan masyarakat yang diwakili setelah masa persidangan selesai. Kemudian kalau wawasan kebangsaan itu dilakukan setiap bulan 2 kali, dan saya sudah berkomitmen sejak awal, karena saya selaku anggota DPR, saya adalah wakil panjenengan semua. Lepas dari panjenengan semua ini orang Gerindra atau bukan, lepas dari itu, saya tidak membeda-bedakan yang saya undang berbeda, tidak. Yang saya undang adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tempat yang saya tempati, reses atau sosialisasi wawasan kebangsaan. Sehingga saya tidak melihat dengan orang Gerindra saya undang, yang ini tidak. Dan semua saya undang, baik itu yang memilih saya atau yang tidak. Saya yakin tidak semuanya milih saya, betul tidak? Betul. Iya, bukan ngaku gitu. Udah apa? Karena apa? Karena kebetulan saya juga tidak kampanye ke sini kok. Iya. Saya tidak kampanye. Jadi wajar kalau jenengan itu tidak tahu saya kan gitu. Saya malu mas sekalian. Insya Allah saya tidak seperti calon-calon yang lain. Karena kalau calon-calon yang lain namanya mau pemilu pasti kampanye, datangkan masyarakat ke suatu tempat, bahkan mendatangi masyarakatnya dengan janji-janji yang buruk. Ya kan? Kadang-kadang ketika datang habis itu sama ditinggali amplop, isinya 10
20, 30, 40, ada yang 50 rupiah, 50 ribu maksudnya. Tapi setelah jadi lupa nada di telepon, jangan telepon, di WA aja tidak pernah dibaca. Masalah. SMS sudah bukan zamannya, WA sekarang ya. WA dibaca aja tidak. Saya tidak ingin dicap seperti itu karena sudah menjadi image atau opini masyarakat bahwa yang namanya calon DPR biasanya setelah dipilih lupa, tidak pernah menghubungi. Itulah dasar saya yang akhirnya saya malu untuk mengumpulkan masyarakat karena saya belum pernah berbuat sesuatu untuk masyarakat. Tapi justru saya senang hadir ke masyarakat ketika saya sudah jadi. Saya justru senang itu, sehingga setiap program saya yang namanya reses dan wasbang itu selalu saya lakukan di desa-desa, dan pasti saya lakukan di kantor desa, karena kantor desa adalah bagian dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang ada di wilayah Jember, Kecamatan Bangsal-Sari, desanya Tugusari, kan gitu. Bahkan karena saking senangnya, karena anggota DPR di provinsi itu oleh pemerintah provinsi itu dikasih modal, dikasih sabun. Mungkin yang jenengan apal bansos kan ya? Ya, loh jenengan belum minta loh. Sudah ada yang mengusulkan ke saya. Alhamdulillah, saya datang ke sini, masuk sini ternyata Pak Kaido masih tanda tangan proposalnya. Luar biasa Pak Kaido jenengan malu-malu tanda tangan saya kan. Jam kerja itu kan cuma jam 7 sampai jam 4. Loh ini loh, habis sisa masih tanda tangan. Itu demi siapa? Demi kita semua. Mereka kepilih mana yang kedua? Makanya sampai ada yang usulkan 8 kali Pak. Memang Bapak-Bapak Ibu sekalian, dari semua kegiatan tadi Pak Kades banyak disampaikan tadi, tapi kan sampai sudah cukup usulannya Pak Kades. Sampai saya akhirnya paling jadi bingung, kok jawab ini nanti. Tapi satu hal yang patut kita apresiasi, apa yang diusulkan Pak Kades kaitannya dengan batas desa luar biasa, itu memang itu nanti. Karena di sampingnya itu nanti kalau nggak salah ada tempat yang bisa dipakai selfie oleh Mantap. Kalau sudah bisa dipakai selfie, otomatis orang tua tadi tertarik untuk masuk, loh kok bagus. Seperti itu, akhirnya bisa mungkin perekonomian yang ada di Tugusari. Dan tadi saya bicara dengan Pak Kades, apalagi kekuatan masyarakat di sini luar biasa, penduduknya ada 16.000. Ini satu modal utama. SDM itu modal utama, tinggal kita mampu tidak memilih. Saya sudah janji sama Pak Kades, kita saling support. Apa yang bisa saya berikan di desa sini? Jadi kan juga support kaitannya dengan pelaksanaan. Saya seperti itu. Apalagi tadi sempat rasa-rasa sebelum disampaikan kaitannya rencana tempat wisata yang berada di wilayah kehutanan. Insya Allah saya dengan ADM baik. Kalau diperbolehkan izin, saya insya Allah tanggal 24, 25, 26 itu saya ada kunjungan kerja di Jember. Nanti saya akan menemui ADM. Setidak-tidaknya nanti saya minta datanya ke Kades, katanya itu nanti saya bawa ke ADM. KPH Jember kan di Sumbersari itu kantornya karena jalan. Nanti saya bawa ke sana, kira-kira polanya seperti apa? Pola kerjasama atau diberikan ke desa. Tapi saya yakin kalau perhutani biasanya polanya kerjasama. Seperti
seperti pemanfaatan hutan melalui LFDH itu kan kerjasama semua. Setidak-tidaknya ada support dari perhutani dalam rangka pengembangan desa. Ini luar biasa Pak punya ide seperti itu. Karena apa? Dengan adanya pemungkit ekonomi seperti itu, akhirnya akan membuka lapangan kerja baru. Ini yang luar biasa. Nah, dari sini saya juga ingin nanti para pemuda-pemuda itu bisa bersatu berkreasi dalam ada Karang Taruna. Kan ada Karang Taruna nggak sih? Ada. Itu bisa digunakan. Nanti ada juga karena BUMDes. Ayo kita hidupkan BUMDes. Saya siap untuk mensupport, membantu. Kaitannya dengan produk kopi. Bagaimana caranya kopi rakyat ini bisa bukan hanya dijual dalam bentuk mentah tapi setengah jadi, atau kalau bisa malah dalam bentuk kemasan berupa kubuan. Itu luar biasa. Ini bisa dikelola oleh BUMDes. Saya bisa support. Cuman di sini yang pihak BUMDes harus bisa menginventarisir kira-kira yang dibutuhkan peralatan-peralatan seperti apa. Gitu. Insya Allah saya bisa memperjuangkan di Jawa Timur karena itu tugas saya, bapak-bapak sekalian. Saya berjuang di sana. Yang penting skala prioritas ini dulu bisa terwujud. Ini sebagai tanda atau sebagai bukti betul tidak maunya Pak Sate, gitu loh. Betul tidak mau Pak Sate. Buktikan dulu apa yang akan saya berikan ke desa sini lewat program saya di Jawa Timur. Terrealisasi tidak, kalau sudah terrealisasi baru monggo kita program yang lain-lain. Karena insya Allah apa yang ada Pak Kades ini minggu depan harus sudah masuk ke Jawa Timur untuk kita program sehingga di 2023 nanti bisa terrealisasi. Setelah itu monggo kaitan dengan program-program yang lain. Tadi jujur Pak Kades ketika di jalan di mobil saya rasa-rasa makin jalannya kok seperti ini ya. Kali mati Pak. Jangan-jangan nanti paling minta nggak jalan. Ternyata betul Pak Kades. Ternyata betul. Ternyata omongan itu sama dengan doa ya. Kemarin saya mendoakan seperti itu terkabul, tersampaikan oleh Pak Kades. Jadi itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Kalau katanya dengan Mas Bang, katanya dengan Pancasila tadi sudah disampaikan panjang lebar Pak Nano. Saya hanya bisa menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan kedewanan. Sudah nggak dong? Belum. Terus. Kanan siap. Biasa melek Pak. Padahal tadi sudah saya ambilkan besarnya biar cepat. Pak. Saya biar ngantuk. Jadi ini mumpung ya, mumpung ketemu ya. Karena salah satu tugas Dewan itu adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, sekarang saya sampaikan program yang dimiliki anggota Dewan, kenapa ini kok ada? Terus kemudian apa tujuannya? Makanya Bapak sekalian, kaitan dengan program di Jawa Timur ini sebenarnya sama dengan kabupaten. Saya tidak tahu di Jember ada atau tidak, saya tidak tahu karena saya belum pernah jadi anggota DPR kabupaten. Jadi langsung Jawa Timur, ya ada Jawa Timur gitu loh. Jadi yang namanya APBD Provinsi Jawa Timur itu bersumber dari dua hal. Yang satu sumbernya lewat musrebang, yang satu lewat serat aspirasi yang dilakukan oleh anggota Dewan lewat proses. Nah,
bisa juga lewat Asbang seperti ini. Ini kemudian kita bawa ke Jawa Timur, dimasukkan di Bapeda, kemudian dibahas dengan DPR, jadilah program Provinsi Jawa Timur. Cuman Bapak sekalian, bedanya kalau programnya anggota dewan dengan pemerintah provinsi, kalau punya anggota dewan itu tenaga kerjanya harusnya loh ya, harusnya masyarakat setempat. Karena tujuannya apa? Tujuannya pekerjaan atau proyek yang DPR dari provinsi ke desa-desa di wilayah daerah pemilihannya, tujuannya untuk memberikan atau memberikan ruang kerja bagi masyarakat akibat COVID-19. Dengan adanya COVID-19 kemarin, kita tidak bisa menutup mata bahwa di mana-mana terjadi banyak pengangguran, banyak PHK dari perusahaan-perusahaan, belum lagi katanya pertanian seperti disampaikan Pak Kades tadi, kita bisa memproduksi hasil panen tapi menjualnya kita kesulitan sehingga biaya produksi tinggi tapi harga jualnya rendah. Itu akibat COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 cukup di sini saja, cukup varian Omikron sudah selesai, habis itu tidak ada lagi. Nah, dari situlah maka program-program pemerintah provinsi yang namanya bansos itu diharuskan oleh pemerintah provinsi itu yang kerja adalah masyarakat setempat, selama di masyarakat setempat ada tenaga kerjanya. Misalkan ada kuli bangunan, ada tukang, selama di desa dan di tempat itu ada pekerjaan seperti itu, tidak diperkenankan ngambil dari luar. Dan alhamdulillah selama ini bansos yang lewat saya, alhamdulillah semuanya yang kerja dalam masyarakat setempat. Saya tidak pernah ambil dari luar daerah kecuali masyarakat setempat. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, saya nyalon DPR juga baru kemarin dan jadi. Selama ini saya tidak pernah nyalon Bapak. Saya mimpin organisasinya, saya senang mimpin partainya. Karena mungkin terlalu tinggi angan-angannya. Kalau zamannya sekarang katanya terlalu idealisme, saya tidak mau nyalon. Saya kepingin mimpin organisasinya, mimpin partainya. Betul tidak, partai yang saya pimpin ini mampu besar dan bisa besar. Bisa besar dan tidaknya partai tergantung dari partai tersebut mampu berbuat sesuatu tidak sama masyarakat. Sekarang Bapak-Bapak, Ibu sekalian, sudah bukan zamannya lagi kita fanatik ke partai. Jangan sampai ada yang ngomong sampai penyet, sampai gepeng melo partai iki, yo gepeng tenang. Betul kan? Sekarang sampai ngoyo menggedor partai ini, tapi ternyata DPR-nya tidak bermanfaat ibu jenengan. Lupa. Ya kan? Makanya pilihlah orang di partai apapun menurut jenengan yang mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat, termasuk saya. Ya. Kalau saya tidak bermanfaat, jangan dipilih. Saya kan objektif realistis. Ada bermanfaat jangan dipilih. Tapi saya memberi program di sini juga sampai pilih. Atau cuma diri dikasih uang sampai pilih baru ditinggal dagang jatuh. Atau jambutkan orang, jambut saya sendiri, jambut kok tak terima duitnya gitu ya. Tidak apa-apa, uang diterima silakan, itu dikasih
paling tahunya, oh saya mengeluarkan banyak di desa Tugusari, target saya 1.000 tapi ternyata dapat 100. 100 itu nggak tahu si A si B nya siapa, nggak tahu. Oh saya nyoblos saya dapat 338 ya udah tahu kok, nggak tahu gitu. Apakah jenengan yang hadir di sini saya juga nggak tahu. Yang penting ketika saya sudah jadi, saya mewakili masyarakat Jember dan Lumajang. Tetapi saya manusia biasa, maka jangan disalahkan kalau saya memberi skala prioritas ke masyarakat yang di situ yang milik saya besar. Betul tidak? Misalkan Tugusari yang milik saya 1.000, terus kemudian desa Tugusari saya tinggal, saya mendahulukan di desa A yang milik saya cuma 100, kan iri kan? Ya. Masa nggak blunder kan masih gitu? Ketempel Pak. Makanya di setiap momen, di setiap kegiatan yang berkaitan dengan dewan, meskipun saya orang Gerindra, saya wakil ketua DPD Gerindra Jawa Timur, tapi saya ingin mengajari masyarakat berpolitik yang baik, berpolitik yang jujur. Berpolitik harus jujur, padahal politik itu banyak gak jujurnya. Tapi setidak-tidaknya itu gak teman-teman gitu loh, gak teman-teman jujur. Artinya apa? Tolong sekarang, karena negara kita semakin lama semakin maju, masyarakat semakin lama semakin cerdas, semakin pintar, hilangkan pikiran bahwa mati urip dalam partai ini tiga. Saya malah bangga seperti apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU yang sekarang, Gus Yahya. Gus Yahya itu bilang di YouTube bahwa Indonesia ini 85% penduduknya mayoritas Muslim, 85% Muslim, dan 50% penduduk Indonesia itu NU. Berarti masyarakat NU tersebar di partai-partai yang lain, bukan hanya di satu partai, betul tidak? Itu cerdas, pemikiran yang cerdas, bukan karena saya Gerindra ya. Tapi sudah cerdas, sehingga partai-partai lain harus berkewajiban memilih NU, harus. Nggak boleh diam-diam juga enak itu katanya Gus Yahya seperti itu. Oh juga enak itu masyarakat NU pilih, setelah dipilih malah di situ nggak mau memilih NU, ini yang benar. Makanya saya selalu menyampaikan kita semua, jangan fanatik ke partai. Lihatlah calonnya dulu itu mau pengen jenengan, iling ke jenengan apa tidak ketika berrezeki. Kalau punya rezeki diem saja ya. Tapi yang susah sambat, wah itu bagus solo aku. Campur. Jangan sampai keluar jambungnya gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih dikasih umur panjang, sehingga kita masih ada waktu untuk bertemu lagi. Amin. Yang lain. Begitu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira tadi kan perjalanan bareng dengan saya, jadi saya bisa sempat cerita sedikit terkait masalah Pak Kades, Pak Ketua. Jadi tadi disebutkan oleh Bapak Ketua bahwasanya Bangda Isa beliau masih tanda tangan. Insya Allah di sini ada istilah Pak, jangankan di balai desa, Pak. SOI Pak Guru tanda tangannya Pak Ketua. Bahkan Pak Ketua, kalau tadi kan Bangda Isa ya Pak. Ini kayaknya hanya Pak Saiful, anggota Polsek yang jagoan di sini bukanya 24 jam. Jadi sampai
jam 2 sudah sangat sering dengan beliau. Jadi alhamdulillah kedua pemimpin ini karena beliau ini mempunyai visi misi dan terobosan yang sangat jelas. Bapak Kades dengan agrowisatanya, tujuannya untuk membangun desa bangsa, tumbuh sehari dan sebagainya. Pak Satri juga sama. Jadi perlu diketahui juga Bapak Ibu sekalian, Alfamart, Indomaret, undang-undangnya kenapa sekarang tidak berkejamuran. Jadi beliaulah yang berupaya dan belajar terkait masalah undang-undang supaya Indomaret, toko berjejaringan itu tidak diperpanjang dan sebagainya. Itu berkat beliau Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu mungkin kita masih ingat dulu di Panjenengan Sare Pak, nah sobu juga ibu tak ke pasar, ternyata kanan kiri tiba-tiba ada Alfamart, tiba-tiba ada Indomaret. Nah itulah yang membunuh perekonomian mikro yang ada di sekitar. Nah itu bukan beliau. Dan ironisnya Bapak Ibu sekalian, pada saat itu beliau belum menjadi apa-apa, bukan menjadi DPR dan sebagainya. Jadi pada saat menjabat sebagai ketua DPC kita pada saat itu, mudah-mudahan keduanya ini yang ada di depan ini juga Bapak Presiden, juga kita semuanya diberikan kesehatan, umur rezeki yang dari jauh akhir amin sepaling terakhir namanya Bapak. Mau dulu kan itu gimana? Terakhir itu Pak, mereka beda Pak sepaling terakhir. Gimana? Saya super terakhir Pak. Saya buka acara yang super inti. Untuk menyapa, tanya jawab dan sebagainya, saya berikan kesempatan untuk pada panjenengan semuanya karena ada 4 soft, saya batasi 4 orang penanya. Satu kita nampak, 2 tak nampak, maksimal 4, nanti biar dijawab 1 kali sama beliaunya. Menabi ada yang perlu disampaikan kepada beliau, monggo Bapak Ibu sekalian maju, negu asma, nyebut asma, monggo Bapak ngirim ke kantor Balai Sare. Nah, ya deh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudipto dari Dusun Kerajaan. Kebetulan saya sebagai RT-nya akan menyampaikan keluhan masyarakat karena saya asli orang Kerajaan, orang Tugusari. Mulai dulu mengenal kepala desa cuma janji-janji saja, tapi tidak ada buktinya. Satu contoh di Kerajaan itu yang dikeluhkan, yang disusahkan apabila kemarau, air bersih. Katanya mau ngebor, pindah kepala desa janji lagi, pindah kepala desa janji lagi, begitu. Banyak. Jadi saya sebagai wakil dari Dusun Kerajaan dan saya sebagai RT-nya mohon dengan hormat kepada Bapak bagaimana realisasinya bor ini dijadikan, gitu Pak. Soal Pak Satir jangan khawatir, saya tunduk kepada kepala desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya kedua Pak, singkat, padat Pak, ngereng Pak, banyak yang bener terbang, gede ngepola boleh sobu Saya saja. Ada. Oh ada, mau Pak Jitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari kemana-mana Pak. Ini saya substansial saja terkait dengan wawasan kebangsaan. Kebetulan juga ada seorang dosen di sini. Jadi begini, saat Tugusari dibentuk menjadi kampung Pancasila, itu kemudian yang menjadi pertanyaan saya dan teman-teman yang lain mungkin adalah keberlangsungan sosialisasi seperti apa, terus kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mensosialisasikan Pancasila itu kepada generasi-generasi seterusnya. Karena betul bahwasanya di antara dibentuknya kampung-kampung Pancasila itu adalah mempertahankan ideologi Pancasila. Itu menjadi program negara. Nah,
bagi kami generasi muda khususnya, ini kemudian harus berbuat apa? Kesinambungannya ini seperti apa? Apalagi saat ini kondisi penyebaran informasi yang sedemikian masif, dan kemudian dari informasi-informasi itu banyak informasi-informasi yang kemudian menggerogoti ideologi. Nah, ini kemudian yang menjadi masalah bagi kami, khususnya yang di desa-desa, karena kebanyakan yang kemudian muncul, orang yang punya ideologi terorisme dan semacamnya itu adalah orang-orang yang terpencil di dalam. Artinya penjagaan di area-area pedesaan dan pegunungan itu benar-benar harus ekstra. Nah, di sini kita harus seperti apa ini kira-kira, dan kebetulan saya sampaikan juga, kebetulan saya di sini punya sebuah komunitas yang sebelumnya biasa mengadakan diskusi-diskusi, mendatangkan narasumber dan semacamnya, cuman kemudian vakum sementara dikarenakan biasa. Di sini saat kita harus mendatangkan narasumber, mengadakan acara, harus ada akomodasi, itu kemudian ini yang menjadi masalah kami, sehingga acara-acara seperti itu kemudian berhenti, tidak bisa berlanjut. Mungkin ini Pak Dewan kita, Pak Satim ini mungkin punya solusi bagaimana sekiranya diskusi-diskusi kami itu bisa berlanjut kembali. Jadi saya itu pengennya kita datangkan dosen-dosen, rektor-rektor gitu ya, saya datangkan orang-orang Dewan Gedugusari, sehingga wawasan orang desa khususnya di Gedugusari itu bisa tenang. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih atas mungkin nanti jawabannya, dan terima kasih juga Bapak waktunya sudah hadir di sini. Semoga dipanjangkan umurnya dan diberkahi umurnya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu mungkin makna Sabugi, saya lanjut kepada beliaunya. Jadi ada dua, Bapak Sudito bukan realisasi Pak, tapi solusi mungkin ya Pak. Karena beliau mengajukan dan sebagainya, dan juga ada Pak Jitu ditujukan kepada Pak dosen dan sebagainya. Kepada beliau kami haturkan. Oke, terima kasih. Saya langsung saja. Kalau Pak Sucipto ini ambil Pak Adit nanti lagi ini dulu Pak. Kaitannya dengan Pak Jitu tadi, kebetulan Pak kampus kami di UIN khas Jember itu kita punya program pengabdian masyarakat. Nanti mungkin saya bisa menyambungkan begitu melalui Pak Kades tentunya. Sekalian saja, misalkan ada banyak program, satu misalkan KKN mahasiswa kami, anak-anak Winhas bisa juga dibawa ke sini, bisa. Satu itu KKN, sehingga nanti harapannya kan di KKN itu ada mahasiswa, ada dosen, kemudian juga mendampingi, itu juga bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua mengenai penyebaran ideologi tadi, itu di kampus juga ada namanya pusat rumah moderasi beragama gitu. Jadi itu isinya sama, dosen-dosen juga nanti bisa dikerjasamakan melalui lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi tugasnya dosen itu kan 3 Pak, beneran aja gitu kan. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Kita wajib melakukan pengabdian. Seperti saya malam hari ini bagian tugas saya untuk melakukan pengabdian. Yang ketiga penelitian. Nah mungkin Pak Jitu lebih konkretnya, habis ini kita bisa diskusi lebih lanjut. Nanti saya bisa merekomendasikan untuk Pak Kades, melalui Pak Kades MOU sekalian kerjasama dengan kampus, minta ayo kampus UIN khas Jember, ini kan ada Jember di Tugusari ada begini, ayo dong mahasiswanya diminta ke sini untuk KKN. Yang kedua misalkan tadi ada kajian-kajian di sini, dosen-dosen kami juga bisa datang, dan mohon maaf Pak, itu 0 rupiah sama sekali tidak bayar Pak. Kenapa? Karena kampus punya kewajiban. Kampus kan punya negara ini kan kampus negeri, kami sudah dibayar oleh negara, jadi kami juga punya kewajiban untuk kemudian melakukan edukasi, memberikan penyadaran, memberikan wawasan tadi seputar misalkan tentang moderasi, tentang misalkan aliran-aliran yang kemudian cukup membahayakan. Betul Pak, hari ini menyebar, dan hari ini gerakannya mohon maaf Pak, tidak hanya terpencil Pak, tapi di masjid Pak. Jadi tolong jaga di Bapak Ibu,
masjidnya terutama. Kenapa? Penyebaran awalnya dari masjid, orang tidak tahu dari mana tiba-tiba datang gitu kan. Kalau di kampung saya menyebutnya kayak kompor, mohon maaf ya, karena mereka bawa kompor, bawa apa gitu, diam diri. Kalau di kampung kami, di desa kami, saya usir. Kenapa? Karena kami khawatir itu tidak sama. Biasanya warga tahlilan, dia tiba-tiba datang, haram tahlilan misalkan. Warga biasa maulidan, dia mengharamkan. Hal begini yang kita kemudian jaga. Kenapa? Warga yang sudah rukun, warga yang sudah kumpul begini enak ayam gitu kan, akhirnya datang orang dari jauh, tidak tahu dari mana asal usulnya, tiba-tiba kemudian melakukan penyebaran begitu ya. Nah mungkin hal begitu Pak, itu bisa dikerjasamakan dengan kampus melalui lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Kebetulan kepalanya saya kenal baik senior saya, Mas Nanang juga kenal kebetulan, Mas Zainal, Mas Nanang kenal. Nanti insya Allah kita bisa saya sambungkan. Selebih nanti biar Pak Satip ya, karena gohnya di beliau. Mungkin itu aja Pak dari kami. Terima kasih. Saya melanjutkan Pak Yusuf. Kadang biasa berdiri kok enak berdiri. Jadi saya malah gini loh. Tadi itu cuman lupa belum saya sebutkan juga kaitannya dengan eversi. Malah pikiran saya barusan gini, sebelum pertemuan ini Pak Kades sudah rapat sama jenengan gitu ya. Tapi saya rasa Pak Kades katanya dengan sumur bor. Kok tembus dengan juga gitu. Kok semuanya pas tembus. Jadi ini yang Bapak juga bisa berkaitan dengan penanya yang kedua. Memang dengan kondisi seperti ini, dengan adanya globalisasi, internasionalisasi, ibaratnya negara itu tanpa batas, sehingga yang namanya arus informasi dari luar masuk ke Indonesia tanpa ada penyaringan lewat media sosial. Bahkan yang di Indonesia sekarang itu ada Kementerian Informasi Komunikasi, itu pun juga masih kopur-kopur. Keserangan informasi karena itu kecanggihan dari teknologi. Bahkan ada bahasa orang-orang pintar itu, siapa yang menguasai teknologi itulah yang menguasai negara. Ya betul terjadi. Jenengan kalau lihat TV seperti ini, Salaman siapa itu yang main trading itu kan main teknologi semua. Itu kan di dunia maya, tapi bisa menghasilkan uang puluhan ratusan miliar. Apalagi itu Doni Salmanan sama Indra Ken. Itu salah dua ya untuk orang itu. Itu cuma hanya bagian kecil, yang lainnya harus banyak yang berkata baik. Seperti ini, ada jaringan multi level seperti pohon emas dulu ya, ada pohon emas itu rombongan semua itu, tapi karena pinternya mengemas sehingga masyarakat tertarik menginvestasikan di situ, akhirnya belum hilang. Ini juga tidak jauh berbeda dengan aliran-aliran ekstrim atau aliran radikal. Ingat zamannya PKI. Udah kok yang tahu-tahu. Tapi saya tahunya dari buku Bapak. Zamannya PKI yang diserang dimasukin ideologi siapa? Masyarakat yang taraf ekonominya rendah. Itu yang paling mudah diserang karena mereka yang diiming-imingi masalah ekonomi, sehingga mereka akhirnya bermimpi seperti orang Nalu zamannya waktu SDSB. Itu kan orang jajak mimpi kaya sama aja dengan faham radikal juga seperti itu dimimpi. Makanya tidak salah kalau toh dari kampung Pancasila ini nanti bisa ada tindak lanjut kerjasama dengan UIN dalam rangka untuk mengembangkan kampung Pancasila di sini sehingga betul-betul masyarakatnya itu memahami Pancasila.
Pancasilais belum tentu memahami Pancasila, belum tentu. Tetapi hanya memahami juga percuma tanpa ada isinya. Artinya begini Bapak sekalian, sekarang katakan sehari diskusi 7 kali, tiap hari 7 kali, kalau sudah 1 bulan berapa kali, 30 kali 7 kali. Kelompok dalam otak namanya Pancasila sama implementasinya kelompok akal ketuhanan yang Maha Esa. Berarti masyarakat Indonesia wajib mutlak berkeyakinan bahwa kita ada Tuhan. Kan itu artinya. Sehingga dari situlah ada beberapa agama dan kepercayaan diperbolehkan berkembang di Indonesia, yang penting berketuhanan. Makanya bukan berallah tapi berketuhanan. Kan itu. Ini generalisasi. Terus kemudian sampai memahami persatuan NKRI harga mati, betul memang harus harga mati. Tapi semua hal yang kita yakini, kita pahami, kita paham betul, ini harus kita lakukan dalam rangka menjaga toleransi. Tetapi kalau perut lapar, apa yang terjadi? Betul bisa mengamalkan Pancasila? Tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Makanya dari situ tadi saya menyampaikan ke Pak Kades, dalam rangka mengcover tindak lanjut dari Kampung Pancasila inilah, maka pemuda-pemuda harus digerakkan, harus berkegiatan seoptimal mungkin. Pengangguran bisa tercover karena pengangguran ini yang mudah disisipi, mudah disusupi oleh aliran-aliran yang tidak baik. Tetapi ketika pemuda dan masyarakat yang anggota tadi sudah disibukkan oleh sebuah kegiatan yang berpenghasilan, maka mereka tidak akan lagi mudah dibelokkan oleh orang lain dalam rangka kegiatan ekonomi. Ternyata paham seperti itu Bapak sekalian, termasuk salah satunya air bersih. Satunya itu tadi. Iya. Saya tanya Pak Desa itu ini, karena saya mau dari desa, kantor desa, jenengan warga desa, harus ada BUMDes. Saya tanya, ternyata sudah ada BUMDes. Nah, air bersih yang dikelola BUMDes, karena di situ juga menciptakan lapangan kerja. Kaitannya dengan tempat wisata digerakkan, otomatis kan membutuhkan tenaga kerja, ya masyarakat setempat. Terus kemudian batas desa kita bangun semegah mungkin, nanti masalah keluar bisa masuk itu selfie di pinggirnya bisa kita buka warung kopi atau apa, kalau bisa warung kopi remang-remang dulu ya, atau warung kopi remang-remang, kopi pangku. Jadi maksudnya seperti itu Pak sekalian. Jadi semua rakyat saya sampaikan tadi muaranya dalam rangka memberikan kesibukan pada warga, khususnya yang katakan bahasa kasarnya pengangguran, sehingga mendapatkan satu pekerjaan, sehingga aliran-aliran yang masuk akan bertangkal dari pemahaman tentang Pancasila juga karena dia sudah disibukkan oleh pekerja seperti itu. Cukup ya? Saya kembalikan